Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat semua bukan? Semalam kita dapat tidur dengan nyenyak dan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena kasih setia dan kemurahan-Mu, kami boleh diberi kesempatan sebelum kami bekerja, aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini kita bertemu kembali. Mari kita buka di dalam Matius 6. Kita baca ayat 31. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya penuh dengan tanda tanya, saudaraku. Tapi Yesus menjawab dengan menyatakan, jangan kamu khawatir. Jangan hanyut dengan kata-kata apakah, dan berkata jangan kamu khawatir. Saudara, Matius 6 ayat 26 di sana katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal lumbung-lumbung, namun diberi makan. Diberi makan oleh Bapakmu. Bapakmu itu berarti Bapak kita, saudara dan saya yang di surga. Ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, burung-burung aja di udara diberi makan oleh Bapakmu, Bapak saudara dan Bapak saya. Diberi makan. Burung-burung di udara dipelihara. Apalagi kita. Itu Tuhan berkata, kamu ini melebihi. Lihatlah burung-burung di udara diberi makan oleh Bapakmu di surga. Tidak mungkin Bapakmu di surga itu akan membiarkan kita. Burung aja diberi makan. Kita pasti juga tidak akan kekurangan makan, minum, pakaian. Tuhan sudah tahu bahwa kita memerlukan itu semua, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus memberikan, lihatlah burung-burung di langit. Ya, bukan berarti kita dibanding-bandingkan dengan burung. Bukan itu. Tapi kita diberi ingat bahwa kita itu lebih ya daripada burung-burung itu. Kita mempunyai nilai lebih. Dan nilai lebih itu yang perlu kita ketahui. Bukan kita disamakan dengan burung. Nilai lebihnya, burung aja dipelihara, apalagi kita. Nilai kita mempunyai nilai lebih di hadapan Bapa. Saudaraku, apa nilai lebihnya? Kita ini ada umat kesayangannya. Haleluya. Yang jelas Allah itu menyatakan ada nilai lebih dalam hidup yang harus diperhatikan daripada
melakukan dan menjadi cemas, khawatir. Nah ini, kita ini mempunyai lebih, nilai lebih. Allah itu memperhatikan kita. Allah kita memelihara burung-burung di langit, akan memelihara kita. Ya, jangan kita hanya terpikirkan dengan nilai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Nah saudaraku, mari pada siang pagi hari ini, jangan lagi kita menaruh pikiran khawatir, takut. Khawatir, takut itu kerabat. Aku bekerja hari ini, aku takut ditipu orang, aku takut dimakan orang, aku takut diperdaya orang. Kita tidak akan bisa kerja dengan baik. Karena selalu takut, tapi buanglah ketakutan. Jangan khawatir lagi. Aku akan bekerja, aku tahu Tuhan akan menunjukkan jalan, memberikan perlindungan, pembelaan, hingga kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang ingin menipu kita. Dipelihara, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dari itu saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, seharusnya percaya dengan teguh pada pemeliharaan Allah, pada perlindungan Allah, pada pertolongan Tuhan. Yang Tuhan senantiasa memberikan pertolongannya, membawa hidup kita ini berhasil sesuai dengan aturan-aturan kerajaan Allah. Kita mau melakukannya. Prinsip kerajaan Allah itu dalam hidup kita, kita mau praktekkan. Jangan kita mempraktikkan ketakutan, kekhawatiran, tapi praktikkanlah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Prinsip ini yang perlu kita perhatikan. Bukan kita memperhatikan khawatir. Membuat pikiran dalam hati kita juga ketakutan. Tapi pakailah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kau akan melihat Tuhan, engkau akan terpesona. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, jangan lagi pikiran-pikiran kita fokus dengan kata-kata apakah yang mau makan, minum, pakaian. Karena firman Tuhan katakan, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah? Ya. Tapi kita mau melepaskan apakah itu. Aku percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Aku percaya apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan dalam pekerjaanku, dalam bisnisku, dengan pertolongan Tuhan, aku akan mendapatkan kesuksesan. Jadi buang kekhawatiran itu, percayakanlah kepada Tuhan. Kau akan melihat pertolongan Tuhan itu. Engkau akan terkagum-kagum. Ayo, businessman, pengusaha-pengusaha, lakukanlah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saudara, kau akan melihat keberhasilan, keberuntungan itu. Tuhan menghargai hidup kita. Makanya, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu, nah lagi-lagi, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi Bapa surga itu tahu apa yang kamu
saudara dan saya perlukan sebelum kami atau kita minta kepadanya. Sebelum kita datang berdoa minta kepada Bapak itu sudah tahu. Ini dia. Bukannya kita, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Ayo kita buang kekhawatiran kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Fokus kepada dalam. Lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Apakah? Itu yang membuat pikiran kita menjadi khawatir. Apakah yang aku makan? Apakah yang harus kita minum? Apakah yang harus aku pakai? Apakah? Itu dikatakan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari apakah? Tapi kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka Tuhan berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau akan melihat, engkau akan diberkati. Makan, minum, pakaian kita. Apakah? Luar biasa bukan? Mari saudaraku, bahwa Bapakmu di surga itu tahu bahwa kita memerlukan itu semua. Ini rahasia yang prinsip kerajaan surga. Kalau kita melakukan, Bapakmu di surga itu tahu bahwa kamu itu memerlukan, dan apa akan menyediakan, memberikan berkat-berkatnya. Pakailah prinsip kerajaan Allah. Percayakah Anda pada pemeliharaan Allah? Nah ini, yang penting itu, percaya enggak akan pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah? Kalau percaya, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir dalam menjalani kehidupan ini bersama Allah. Kita melihat keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan. Pakailah prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Biarlah kasih anugerah-Mu. Dan di mana firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Kami mau percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Bapak, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Bersama Tuhan, bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas keluarga-keluarga yang mendengarkan doa mana remah pagi hari. Tuhan memberkati anaknya, Tuhan memberkati menantunya, Tuhan juga memberkati cucu-cucunya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai keluarga-keluarga pendengar Manarema pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.